Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rina Sudi. Sekarang saya mau ke gereja ibadah Natal, guys. Saksikan saya selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang disediakan. Terima kasih Bapak. Kami beroleh keselamatan karena kasih-Mu yang begitu besar. Ya Allah, kita berbagai macam. Berbagai macam. Berbagai macam. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, karena firmannya sudah terpampang di depan kita, mari kita Lukas pasal 2 ayat 8. Itu Lukas pasal 1. Lukas pasal 2 ayat 8. Oke. Perikopnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara tahu, Natal itu kesukaan terbesar bagi seluruh umat manusia. Pada di masa perjanjian lama, hampir semua manusia terputus dengan Tuhan kecuali satu, orang Israel. Mereka adalah bangsa yang dikhususkan, dipilih untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan bangsa-bangsa lainnya semua pasti binasa karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Ingat saudara, kita ini makhluk jiwani, rohani, dan jasmani. Ketika kita tidak menemukan ketika Tuhan tidak menemukan kita, maka cenderung kita akan mencari Tuhan menurut versi kita. Orang Sumba punya Tuhannya sendiri, orang Kupang punya Tuhannya sendiri, orang Bali pun demikian. Tetapi saudara bersyukur karena Alkitab berkata bahwa bukan engkau yang memilih, tetapi engkau dipilih. Jadi pastikan kepada saudara, kekristenan saudara adalah kekristenan karena dipilih Tuhan. Bukan karena engkau memilih sebab keluargamu Kristen, opamu Kristen, leluhurmu sudah Kristen. Kekristenan itu bicara keintiman antara kita dengan Tuhan. Itulah Natal, kesukaan besar terjadi bagi semua bangsa. Kita baca selanjutnya. Sampai di situ saja ya. Sampai 15 Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal membuat saudara dan saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saudara, Natal itu adalah suatu arti khusus bagi kita, orang-orang yang tadi saya katakan dipilih itu. Ada satu makna khusus, bukan soal pesta-pesta, bukan soal sukacita bernuansa duniawi. Karena sebelum kita mengalami Kristus secara pribadi, konsep Natal kita cenderung sukacita secara duniawi dan tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tadi pagi adik saya menelpon mengucapkan selamat Natal. Di tengah ucapan selamat Natal, dia pun berkata, "Tolong doakan kami, karena di Kupang saat ini dari kemarin kakak bayangkan hujan tidak berhenti-berhenti." Dia deras sebentar, dia diam lagi, hujan lagi. Jadi semua orang yang sudah buka tenda, yang sudah pasang sound system, akhirnya tidak jadi melakukan celebration untuk merayakan Natal. Saya bilang, ya puji Tuhan dong, karena saya orang Kupang, saya tahu betul watak di Kupang. Kalau Natal itu kami sambut dengan pesta dan kami sebut itu hari baik. Lalu antara kamu dan kamu yang bermusuhan di hari itu harus damai, saling baku cium hidung, saling baku salam, dan katakan tidak boleh ada keributan, sebab hari ini hari yang baik. Lalu dilanjutkan dengan apa? Pesta miras dan teman-temannya, saudara. Itu Natal pada konsep kehidupan kita yang lama, pada pola cara hidup yang lama. Kita membawa Natal yang sebenarnya bukan seperti itu menjadi sama dengan pola dunia ini, bersukacita yang semu. Nah, Natal itu punya arti yang berbeda seharusnya.
Arti pertama dari Natal atau apa yang terjadi pada hidup saya dan saudara di dalam Natal atau makna Natal bagi hidup kita. Saya mencatat ada 4 makna penting Natal bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pertama, kita menjadi melek rohani, saudara. You know melek rohani? Mata kita bisa melihat, mata rohani kita terbuka. Tahukah saudara, sebelum kita mengalami Kristus, ketika kita terima Yesus, atau sebelum kita ditemukan oleh Yesus, maka kita tidak punya mata rohani. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat 15. Coba tolong tampilkan, saya bacakan ya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala. Saudara harus tahu bahwa pada zaman itu menjadi gembala itu pekerjaan yang paling kastanya terendah ya saudara. Karena urusannya dengan hewan-hewan. Dan gembala yang ada di padang ini bukan pemilik hewan. Mereka itu adalah gembala-gembala upahan yang bekerja kepada seseorang sebagai saudagar atau sebagai bos dari hewan-hewan yang mereka jaga. Jadi dalam tanda petik, gembala-gembala di sini adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang paling rendah. Kira-kira kerjaan lain tidak ada, maka jadi gembala alternatif yang terbaik. Tidak perlu sekolah tinggi. Yang penting punya ketekunan untuk tinggal di padang bersama dengan hewan-hewan ini. Artinya mereka manusia dengan kasta yang tidak diperhitungkan. Tetapi perhatikan saudara, kabar sukacita tentang kelahiran Juru Selamat tidak datang kepada orang-orang Lewi yang telah dipilih Tuhan menjadi imam. Tidak datang kepada nabi-nabi besar pada waktu itu. Tetapi datangnya kepada gembala-gembala, orang-orang yang secara status sosial, yang secara tingkat pendidikan tidak diperhitungkan. Kabar sukacita itu datang kepada mereka. Kenapa saya katakan melek rohani? Artinya mau menunjukkan bahwa kelahiran Kristus membuat setiap orang manusia di muka bumi menjadi sadar bahwa sebenarnya kita urusannya adalah dengan Tuhan. Saudara boleh punya gembala sidang, saudara boleh punya pendeta-pendeta yang kau kagumi, tetapi jangan lupa, satu-satunya yang harus kau kagumi adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya satu tujuan, adalah saudara. Jadi sebenarnya saya tidak mengenal ada orang yang, wah ini doanya lebih hebat dari si itu lebih hebat dari si ini. Seharusnya setiap kita yang berdoa, kita berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saudara sakit, sebenarnya tidak perlu telepon pendeta, berdoa karena kau punya Bapa, betul? Cuma seringkali kita tidak mengerti makna Natal, sehingga Tuhan itu tetap jauh di sana. Yang dekat dengan Tuhan hanya pendeta saya, senior rohani saya, kakak rohani, bapak rohani, macam-macam tentang rohani. Tetapi saudara harus mengerti, Natal itu membuat setiap orang tampak kelas. Natal rohani terbuka, bahwa dia menjadi sadar. Seperti Ayub berkata, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang mataku melihat Tuhan. Ada melek rohani. Gembala-gembala ini terbuka mata rohaninya, dan mereka tergerak untuk pergi ke Bethlehem, lalu melihat apa yang terjadi di sana. Sebagaimana kabar sukacita yang mereka terima dari malaikat surga. Dan harusnya itu terjadi bagi saudara dan saya. Sebagai orang yang mengalami Natal, yang merayakan Natal hari ini, kita pun harus melek rohani dong. Apa sih melek rohani itu saudara? Kita mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana keinginan daging, mana kehendak roh. Orang melek rohani menjadi sadar bahwa dia ini terbatas. Dia punya Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga itulah dia senantiasa mengandalkan yang tidak terbatas itu. Nah kita ini kadang-kadang sudah Kristen bertahun-tahun, merayakan Natal demi tahun ke tahun, tetapi tidak melek rohani sama sekali. Tidak punya kesadaran bahwa urusan Tuhan itu dengan saya, dan saya dengan Tuhan. Sehingga masih pakai ini. Kalau di Kupang kami sebut doa cek, saudara. Ada hamba Tuhan diberi karunia untuk datang cek. Padahal kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kau tahu, mengandalkan manusia cenderung engkau kecewa. Siapa manusia itu? Sehebat apapun rohani manusia itu, karena dia tetaplah manusia. Yang kedua, apa makna yang Natal yang kedua bagi hidup kita? Mari kita lihat ayat yang ke-8, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan. Makna Natal yang kedua adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga-jaga. Saudara harus tahu, di dalam konsep perjanjian lama tidak banyak membahas tentang surga dan neraka.
Di dalam perjanjian baru setelah kedatangan Tuhan Yesus lah, baru konsep surga dan neraka itu betul-betul dibicarakan dengan khusus. Dan manusia punya dua pilihan, ke surga atau tetangganya surga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, tidakkah kau dapat berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Natal ini bukan sekedar engkau bersuka cita tadi. Harusnya rubah konsep kita tentang Natal. Natal menjadikan hari ini saya pribadi yang berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga Bapak Ibu? Ingat, saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita hanya tahu hari ini dan hari kembali. Itulah kenapa kita cenderung hidup untuk hari-hari itu. Tetapi hari esok kita siapa yang tahu? Jangan sampai setelah saya keluar dari gereja lalu nyebrang jalan ditabrak dan selesai hidup saya di situ. Kan tidak ada yang tahu. 5 menit, 3 menit ke depan siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itulah kenapa Tuhan berkata berjaga-jaga. Dan kabar sukacita itu datang kepada orang yang berjaga-jaga selalu. Siapa yang berjaga-jaga ini? Gembala-gembala yang ada di padanya. Saudara harus tahu, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau kita belajar dari kitab, Tuhan memang rata-rata panggil atau memakai para gembala. Siapa? Daud itu seorang gembala. Musa dipanggil waktu lagi mengembalakan kambing domba. Makanya saya tidak terlalu suka dibilang pendeta, saudara. Pak pendeta. Saya lebih senang dipanggil Pak Gembala. Karena pendeta itu seperti profesi. Gembala itu bicara fungsi. Mereka orang yang sedang berjaga-jaga. Dan rupanya Tuhan suka dengan pekerjaan yang tulus ini, Bapak Ibu. Dengan situasi manusia yang keadaannya ada di bawah satu sosial lainnya. Suatu waktu saya pernah bertemu dengan seorang kaya, saudara. Dia punya pabrik di Surabaya, lalu kami ada dalam tidak tahu pencobaan ini. Maka benar, Pak, ketika pencobaan itu datang, para murid yang tidak berjaga-jaga lari tunggang langgang, saudara. Artinya Natal ini membuat kita hari ini menjadi pribadi yang siaga satu. Iblis itu roh, dia tidak punya capek, dia tidak seperti kita makhluk raga, saudara, yang perlu bekerja keletihan, kelelahan, lalu tertidur dan tidak sadar diri. Iblis roh. Dia ada di mana paling banyak? Di diskotik? Tidak, di gereja, saudaraku. Ngapain dia ada di sana? Tidak ada gunanya dia di sana. Nah, itu yang sana iblis kelendangan semua, saudara. Yang di sini iblis yang luar biasa, yang membuat saudara tidak nyaman waktu dengar firman, betul? Semakin firman disampaikan semakin mengantuk rasanya, saudara. Saya punya adik dulu, saudara. Setiap malam kami doa malam. Ini yang mahal sekali. Dunia punya sukacitanya. Makanya saya tadi mengkritis. Kadang-kadang kita anak Tuhan merayakan Natal sama seperti sukacita dunia, betul? Tidak jauh berbeda dengan cara dunia. Karena kita salah memaknai sukacita ini. Sukacita Natal itu dia datang dari dalam, meluap keluar. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Maka roh itu meluap. Makanya saya punya satu slogan, punya Yesus itu lebih dari cukup. Yang keempat, Natal itu menjadikan kita punya sikap yang berbeda. Natal merubah sikap, kira-kira kalau saya perlu supaya saudara lebih paham. Sikap seperti apa yang dimaksud? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, saya baca buat kita. Oke, sudah ada di depan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, berapa banyak kita yang terjebak dengan hal ini? Kita selalu berpikir jadi hamba Tuhan itu pelayan-pelayan di gereja. Betul atau betul? Pakai jas seperti saya. Memang saya suka pakai jas, Bapak Ibu. Bukan artinya saya sok-sokan, tidak. Karena juga Tuhan berkata saya banyak jas, saya dipakai dong Bapak Ibu. Dikasih masa tidak dipakai, masa dibuang, kan begitu kira-kira. Dan puji Tuhan memang saya dari remaja suka pakai jas. Karena saya dulu ngefans banget sama Andi Lau, Aaron Kwok, Jackie Chan. Mereka kan dulu main film tuh pakai jas-jas. Nah makanya saya pernah pergi nonton bioskop pakai jas. Gaya-gayaan. Soalnya terobsesi. Saya selalu menghayal jadi bintang film Hongkong nanti maksudnya. Puji Tuhan jadi pendeta Bapak Ibu. Ya jadi pendeta biasanya para pendeta pakai jas. Ya senang saya Bapak Ibu. Ada jas yang dipakai.
Tetapi bukan konsep melayani itu. Hamba Tuhan itu berdiri di gereja ini. Makanya malah takut aku melanggar. Soalnya ininya besar. Ininya Kenyataannya itu ada Naya dari saya. Sudah ada. Lihat adanya tuh yang jalan Bunda, Bunda kita SMP ya Bunda ya. Dikarenakan anak saya belum makan di rumah kasihan. Kelasnya Bunda. Hanya tinggal